Sobat sekalian, sekali lagi saya masih berbicara tentang peperangan Iran-Israel, tentang Syiah, tapi dalam konteks yang berbeda. Sebetulnya saya sudah tidak tertarik untuk berbicara masalah ini lagi, karena supaya kita lebih fokus untuk membicarakan masalah Gaza dan bagaimana kita menolong rakyat Gaza, apa yang bisa kita lakukan di Indonesia. Tapi saya melihat ternyata persoalan ini semakin dijadikan bahan oleh orang-orang Syiah atau juga oleh marketing-marketing mereka untuk menjajakan ajaran Syiah, dan ini berbahaya buat kita. Nah, kali ini saya akan menanggapi apa yang disampaikan oleh Ustadz Hussein Al-Attas di dalam TV Rasil ketika beliau menanggapi sikap Ustadz Felixio. Ketika Ustadz Felixio ini ditanya tentang bagaimana sikap beliau terhadap peperangan Iran dan Israel. Ada tanggapan yang cukup pedas dari Ustadz Hussein Al-Attas, dan saya melihat di dalam tanggapan ini ada pemutarbalikan fakta, ada bisa bermakna menjadi pembodohan, dan bahkan bisa menjadi awal dari kesesatan dan membuka pintu orang untuk masuk ke dalam Syiah. Ya. Nah, supaya saya tidak berbicara dari diri saya, silakan tonton cuplikan-cuplikan ini. Bagi yang mau melihat langsung juga masih ada di sumbernya. Jadi sebetulnya kalau kita kembali kepada definisi iman dan rukun-rukunnya, begitu pula Islam, maka kaum muslimin di Iran sama dengan kita semua. Kalau sebahagian dari mereka melakukan penyimpangan, di kalangan Ahlus Sunnah juga banyak yang melakukan penyimpangan. Persoalannya membela saudara kita di Gaza. Iran salah satu yang tampil untuk memberikan dukungan pada saudara-saudara kita di Gaza. Apa kalian tidak malu? Katanya mazhabnya sama. Oleh karena itu saya ingatkan kepada Ustadz Felixio, hati-hati, ittaqillah, bertakwalah pada Allah. Sebelum Anda bicara, pelajari terlebih dahulu. Pelajari terlebih dahulu, jangan sampai Anda akhirnya di hari kemudian nanti menghadapi tanggung jawab yang berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, video tadi yang kita saksikan di awal, itu ada 3 poin yang ingin saya tanggapi. Sebetulnya banyak poin yang harus ditanggapi, ya cuman kalau mau ditanggapi satu persatu jadi video yang panjang, atau kalau saya pikirkan nanti kalau memang perlu ada poin-poin yang lain yang harus ditanggapi. Tapi sekarang saya fokus kepada 3 poin yang diangkat oleh Ustadz Hussein Al-Attas. Ya. Beliau ini pertama menyatakan bahwa kaum muslim yang ada di Iran sama dengan ada di kita sekarang ini. Atau beliau ingin menyamakan bahwa sesungguhnya Sunni dan Syiah itu tidak berbeda. Kemudian dengan narasi pula bahwa kalau seandainya di kalangan Ahlus Sunnah itu ada yang buruk, maka di kalangan Syiah juga ada yang buruk. Ya, tapi tidak bisa disamakan semuanya. Nah, ini berbahaya sekali, karena ketika kita berbicara seperti ini, itu seolah-olah rujukan dari kedua sumber ini sama. Rujukan dari Syiah dan Sunnah itu sama. Yang berbeda adalah dalam pengamalan di lapangan. Ya, apakah masalahnya seperti ini? Kalau masalahnya seperti ini, nggak ada masalah, begitu. Ya, seperti kita melihat perbedaan di antara madhab-madhab fikih, misalkan ada di antara madhab Hambali yang buruk, yang baik, ya ada Syafi'i baik dan buruk. Bukan itu masalahnya. Ketika kita menilai sebuah ajaran, kita tidak menilai dari perilaku orang-orangnya. Ketika kita menilai sebuah ajaran, maka kita lihat langsung dari sumber pengambilan ajaran tersebut. Kalau sunnah sudah jelas dari Al-Quran, kemudian dari sunnah, ya kitab-kitab sunnah mu'tabar yang semua para ulama sudah menyatakannya, selesai urusan masalah sumbernya Ahlus Sunnah itu sudah selesai, bisa dilihat. Nah, dari bagaimana kitab hadisnya Bukhari, Muslim, ya kemudian kitab-kitab hadis yang lain, semuanya jelas, ya. Nah, kita buku-buku tafsirnya sama semua. Sekarang kalau Syiah bagaimana? Apakah sama? Enggak. Syiah itu enggak sama, ya. Pertama dari sisi Al-Quran, mereka menyatakan bahwa Al-Qurannya nggak sama. Al-Quran ini, ya, yang ada di tangan kita itu sudah berubah. Dan yang menyatakan bukan 1-2 orang dari mereka atau penyimpangan di kalangan pengikutnya, bukan. Tapi ini diambil dari sumber yang mu'tabar yang diakui oleh semua. Misalkan apa contohnya? Misalkan adalah kitab Al-Kafi, Ushulul Kafi. Dalam Ushulul Kafi jelas dinyatakan bahwa Al-Quran itu sudah mengalami tahrif, sudah mengalami perubahan. Nah, apakah kita akan menyamakan
orang-orang yang menganggap Al-Quran ini sudah berubah dengan Al-Quran yang sekarang ini asli. Nah, tentu saja nggak akan bisa. Nah, ini pertama dari sumbernya. Ya, belum lagi kalau kita lihat dari rukun imannya. Rukun imannya pun sudah berbeda mereka. Ya, rukun imannya dimulai dengan tauhid, di situ ada al-adalah, di situ ada al-imamah, macam-macam. Nah, seperti itu. Nah, berbeda dengan rukun iman kita. Nah, apakah kita akan menyamakan dua sumber yang berbeda dengan menjadi sebuah ajaran yang sama hanya berdasarkan perilaku pengikut? Ini sama saja kalau kita mau mengatakan, kan ada juga di antara orang Nasrani, orang Hindu, dan seterusnya yang mereka baik. Iya, di antara mereka mungkin perilakunya, akhlaknya ada yang baik. Tapi ketika kita bicara tentang sumber ajarannya, tentu sudah berbeda. Mereka mengambil ajarannya dari mana, keyakinannya kita mengambil dari mana. Disinilah maka para ulama tidak pernah di dalam sejarah menyamakan antara sunnah dan syiah. Itu nggak pernah ada. Dan kita bisa kembali merujuk kepada kitab-kitab para ulama. Sobat sekalian, saya mengambil satu contoh saja dari ajaran syiah ini untuk membantah poin pertama dari Husain Alatas. Ya. Syiah itu dalam rukun imannya ada yang namanya imamah. Ini rukun iman ini berbahaya sekali. Rukun iman ini memiliki konsekuensi yang besar kepada penyimpangan akidah Syiah. Imamah artinya apa? Artinya mereka itu meyakini dalam rukun iman mereka bahwa kepemimpinan setelah Rasulullah SAW itu tidak diputuskan berdasarkan syura. Sementara kita di Ahlussunnah mengatakan berdasarkan syura. Kalau mereka mengatakan itu adalah wahyu, berdasarkan wahyu yang turun dari langit, yang mana itu ada. Di antara mereka meyakini itu dalam pemahaman mereka tentang hadis Ghadir. Nah, kemudian juga pemahaman mereka tentang bahwa ada ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang ini dan itu dihilangkan oleh Ahlussunnah. Nah, ketika mereka bicara bahwa setelah Rasulullah itu ditunjuk langsung oleh Allah siapa penggantinya, dan mereka meyakini pengganti setelah Rasulullah itu adalah Sayyidina Ali. Mereka meyakini seperti itu. Tapi pada kenyataan sejarah, pengganti Rasulullah SAW itu adalah Abu Bakar. Nah, di sinilah mereka kemudian mau tidak mau dari keyakinan mereka tentang imamah ini pasti akan menganggap Abu Bakar itu merebut dari Ali. Nah, Abu Bakar menyelisihi firman Allah. Abu Bakar menyelisihi perintah Rasulullah. Ya, bukan cuma Abu Bakar, seluruh para sahabat yang membaiat Abu Bakar, mereka pun menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Ya, itu konsekuensinya. Sehingga konsekuensi ajaran imamah ini, karena mereka melihat setelah Rasulullah bukan Ali, maka mereka menganggap Abu Bakar dan para sahabat yang membaiat Abu Bakar itu telah murtad karena mereka mengingkari perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka telah menghapus ayat-ayat Al-Quran. Itu ada dalam keyakinan Syiah. Dan ini konsekuensi ajaran imamah. Kalau mereka meyakini imamah, wajib mereka meyakini ini. Karena nggak bisa dipisahkan. Ya, kalau mereka mengatakan bahwa enggak kok, saya nggak melaknat Abu Bakar, nggak melaknat Umar, nggak, dan seterusnya. Kenapa? Itu hanyalah pura-pura saja. Kenapa? Karena mereka nggak melaknat, artinya mereka menggugurkan salah satu rukun iman mereka, yaitu imamah. Ya. Mereka menganggap Sayyidina Ali, kemudian diikuti oleh keturunannya sampai yang 12. Inilah akidah Syiah Itsna Asyariyah yang ada di Iran saat ini. Mereka seperti itu, mereka meyakini. Maka siapa yang tidak meyakini 12 imam itu adalah yang ditunjuk oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang murtad, orang-orang yang gugur keimanannya. Mau nggak mau, mereka menganggap Abu Bakar murtad, penggantinya Umar juga murtad, penggantinya Utsman juga murtad. Seluruh sahabat yang membaiat dan membaiat mereka adalah semuanya adalah menyimpang dan murtad. Itu adalah konsekuensinya. Jadi jangan percaya kalau ada orang Syiah yang mengatakan, oh enggak kok saya Syiah tapi nggak melaknat Abu Bakar, nggak melaknat Umar. Iya, itu langkah pertama, first step supaya nggak ditolak Ahlussunnah. Tapi mereka menyembunyikan, namanya taqiyah, dan itu ada dalam ajaran Syiah. Dibolehkan berbohong sebesar apapun demi diterima di sebuah komunitas. Itu ajaran Syiah. Sobat sekalian, jadi jelas ajaran mereka yaitu imamah itu membuat mereka pertama harus melaknat sahabat. Ajaran mereka imamah itu membuat mereka mau tidak mau harus menganggap bahwa para sahabat memalsukan Al-Quran. Makanya kemudian timbul keyakinan yang kedua bahwa Al-Quran yang sekarang itu tidak autentik. Nah, seperti ini. Mereka kemudian melaknati istri-istri Rasulullah, melaknati Aisyah radhiyallahu anha dan seterusnya. Nah, baik. Jelas sekali. Saya nggak mau berpanjang lebar masalah ini karena
saya bukan apa-apa dibandingkan para ulama-ulama besar yang sudah berbicara panjang tentang masalah ini. Dan di Indonesia, alhamdulillah, kumpulan para ulama, Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa tentang kesesatan Syiah. Bukunya sudah diterbitkan. Nah, ini lihat, ini bukunya ya, sudah diterbitkan ya. Bahkan di situ disampaikan pemimpin-pemimpin para ulama besar Indonesia yang sudah menyatakan hal yang sama ya. Seperti Hadratus Syekh pendiri Nahdlatul Ulama, Syekh Al-Imam Hashim Al-Asy'ari ya, sudah menyatakan seperti itu. Kemudian Profesor Hamka, Buya Hamka sudah menyatakan hal yang sama. Muhammad Nasir juga menyatakan hal yang sama. Nah, para ulama-ulama besar Indonesia sudah menyatakan sama. Terus biasanya orang Syiah, kalau ada orang yang mengatakan Syiah itu sesat, dikatakan, oh itu Wahabi yang ngomong. Iya, beranikah Anda menuduh ya Hadratus Syekh Hashim Asy'ari sebagai Wahabi? Berani Anda menuduh seperti itu? Nah inilah ya Syiah. Jadi sudah jelas ya di sini ya seperti itu. Maka ya beranikah Husin Al-Attas ya menyelisih para ulama-ulama besar tadi? Ya, beranikah Husin Al-Attas menyelisih Majelis Ulama Indonesia? Di situ para ulama-ulama ada di sana ya. Omongan Husin Al-Attas ini, Ustadz Husin Al-Attas ini adalah sangat jauh, sangat menyimpang dari pendapat para ulama. Saya nggak tahu ya, apakah beliau nggak paham masalah ini atau beliau paham tapi menyampaikan hal yang lain. Sobat sekalian, poin yang kedua dari pernyataan Ustadz Husin Al-Attas. Wah, sebelum saya masuk poin ini, sebetulnya saya tuh kepingin membuat video yang nggak panjang-panjang ya, yang pendek, yang kurang dari 10 menit, tapi kok kayaknya nggak, gagal lagi kali ini gitu loh, karena emang yang dikomentari agak banyak gitu. Nah, yang kedua yaitu bukankah Iran itu membela Gaza? Bukankah dalam rangka Gaza? Apakah kita tidak malu kita mengkritiki Iran? Iran membela Gaza. Ya, bahkan mana Ahlus Sunnah? Nggak ada Ahlus Sunnah yang membela. Ya, seperti itu. Ini narasi yang selalu keluar dari Syiah seperti ini. Sekali lagi, saya nggak menuduh Ustadz Husin Syiah. Ya, karena beliau nggak mengakui bahwa beliau Syiah. Dan buat saya nggak penting. Beliau itu Syi'i atau bukan Syi'i, nggak penting sama sekali buat saya. Ya, yang jadi masalah buat saya untuk saya tanggapi adalah beliau telah berbicara dan pembicaraan beliau itu sama saja meletakkan karpet hijau buat dakwah Syiah. Nah, beliau melancarkan dakwah Syiah. Itu saja perspektif. Apakah beliau niatkan untuk itu beliau Syiah, bukan urusan saya. Seandainya beliau pun Syiah dan mengamalkan ajaran Syiah di rumahnya, saya nggak akan nanggapin beliau. Tapi karena dia mulai menyampaikan di depan umum, dan ini berbahaya buat umat yang di sini mayoritas Ahlussunnah, terpaksa saya tanggapin. Nah, kembali lagi. Beliau mengatakan bahwa Iran itu menyerang, perang yang terakhir ini dalam rangka membela Gaza. Ustadz Husin, atau siapapun ya dari kalangan Syiah, saya menantang kalian, sampaikan satu saja pernyataan dari pemimpin Iran ketika meluncurkan roket-roket tersebut, mereka mengatakan demi rakyat Gaza. Nggak ada. Saya berani tantang. Sampaikan, ada nggak pernyataan seperti itu? Tak satu pun. Ya, mereka mengatakan, kami serang Tel Aviv, sekarang kami serang Haifa dengan roket-roket kami dalam rangka membela rakyat Gaza. Nggak ada sama sekali. Yang ada apa? Yang ada adalah mereka melakukan itu karena diserang oleh Israel. Jadi ini persoalan kepentingan saja, gitu. Kepentingan saja, begitu. Bukan karena masalah akidah. Ini bukan perang akidah. Ini bukan karena perang membela umat Islam, bukan perang membela Ahlus Sunnah di Gaza, bukan. Ya, bagaimana kita akan mengharapkan Iran membela Ahlus Sunnah, sementara pada saat yang sama Iran telah membantai Ahlus Sunnah di Suriah? Apakah mengharapkan bantuan dari orang yang tangannya masih basah dengan darah Ahlus Sunnah? Nggak mungkin seperti itu ya. Jadi nggak pernah kita mengharapkan yang seperti itu. Nah, dan kita pun lihat bahwa korban yang ditimbulkan oleh Iran di Suriah itu jauh lebih besar daripada korban yang ditimbulkan Israel di Gaza ya. Dan darahnya rakyat Ahlus Sunnah Suriah itu tidak lebih murah daripada Ahlus Sunnah di Gaza. Sama-sama mereka adalah manusia beriman yang harus dihargai. Nah, seperti ini. Ini kekejaman Israel, ini kekejaman Iran, sama-sama. Dan mereka sekarang lagi berseteru, kemudian mereka perang. Sama sekali nggak ada hubungan dengan Gaza.
Dan ketika saya berbicara ini, sudah terjadi gencatan senjata. Ini semakin membenarkan ya pernyataan saya. Adakah di dalam syarat gencatan senjata tersebut Iran memasukkan syarat kami mau berhenti perang, kami mau gencatan senjata dengan syarat Israel keluar dari Gaza, dengan syarat Israel tidak membantai Gaza? Enggak ada. Yang ada justru selama perang pun korban itu meningkat di Gaza. Bom-bom Israel tetap jatuh di rakyat sipil dan sampai sekarang dikepung dan sampai sekarang lebih menderita. Apakah Iran memasukkan syarat gencatan senjata itu adalah meringankan penderitaan Gaza? Nggak ada. Kenapa? Karena masalahnya adalah masalah kepentingan. Dan itu seperti yang sudah sampaikan di dalam 2 video yang kemarin. Bahwa ini masalahnya adalah masalah kepentingan yang tidak ada urusannya dengan masalah. Ini 2 monster yang sedang bertarung, masing-masing memperjuangkan kepentingan. Nah, terus gimana sikap kita? Seneng nggak sih ketika Israel itu diserang? Ya seneng, siapa yang nggak seneng? Saya justru mendoakan supaya korban di Israel lebih banyak. Saya seneng ketika roket-roket Iran itu masuk. Tapi sampai di sini kita seneng, itu boleh. Kita seneng Iran itu menyerang Israel, itu boleh. Tapi kemudian menjadikannya ini memutar balik lebih jauh, dengan mengatakan Iran akan membebaskan Al-Quds, Iran membela Gaza. Nah, itu sudah keterlaluan, itu sudah terlalu jauh kalau sampai di situ. Iran membela Gaza itu sudah terlalu jauh. Iran membebaskan Al-Quds sudah jauh. Perang ini ibaratnya adalah perang, misalkan Iran itu digantikan posisinya oleh Cina, misalkan. Cina perang sama Israel, seneng saya. Bomnya Cina masuk ke Israel, seneng, ya seneng. Rusia perang sama Israel, bomnya Rusia masuk ke Israel, seneng, ya seneng. Terus kita mengatakan, Cina itu dalam rangka membebaskan Al-Quds dan membela Ahlus Sunnah di Gaza. Nggak ada urusannya, Cina. Rusia juga nggak ada urusannya. Sama persis kayak Iran juga nggak ada urusannya. Senang ketika Iran bisa menghancurkan Israel, boleh. Tapi kemudian kebablasan mengatakan Iran pahlawan umat Islam, Iran akan membebaskan Al-Quds, Iran itu akan meringankan rakyat Gaza, itu sudah tidak pada tempatnya. Kenapa? Karena narasi yang kedua ini adalah narasi para marketing Syiah yang sekarang lagi bekerja mengemas ini untuk mendakwakan Syiah mereka. Nah, gimana? Ya, nanti ini akan saya jadikan judul sendiri ini. Ya, nanti insya Allah berikutnya. Ya, bagaimana Iran itu akan mendukung pembebasan Al-Quds. Sementara akidah Syiah tentang Al-Quds itu lucu banget gitu. Ya, di buku-buku mereka itu sudah dinyatakan oleh ulama-ulama mereka, nanti insya Allah di video berikutnya saya akan bawakan. Ya, bahwa Syiah itu menganggap Al-Quds itu nggak ada. Masjid Baitul Maqdis itu bukan di Palestina. Mereka menganggap di mana Masjid Baitul Maqdis? Masjid Baitul Maqdis itu ada di langit keempat katanya. Di langit, bukan di bumi. Itu akidah Syiah. Lah terus mereka mau membebaskan. Bahkan pemimpin Syiah ditanya, bagaimana dengan upaya pembebasan Al-Quds dari tangan Yahudi? Ya, bagaimana itu adalah tanah yang disucikan? Jawabannya apa? Nggak ada. Ya, masjid di Kufa itu lebih suci daripada Al-Quds. Nah, yang keyakinannya begini mau kita harapin membebasin Al-Quds. Sobat sekalian, kita sampai pada poin yang ketiga. Ya, banyak poin, tapi saya tidak ingin video ini panjang. Ya, tapi kayaknya gagal lagi di bawah 10 menit ini. Sobat sekalian, ketika menasihati Ustadz Felix Yu, Ustadz Husain mengatakan, hati-hati Ustadz Felix Yu, jaga lidah Anda. Ya, karena yang bisa menjerumuskan kita ke dalam adab Allah itu lidah. Dan ya pesan yang luar biasa, yang santun, yang menarik sekali. Ya, orang bisa benar-benar terlena. Tapi pada saat yang sama saya juga ingin mengingatkan Ustadz Husain Alatas, ya, Anda berbuat jauh lebih parah. Kalau Ustadz Felix Yu itu dia memang berbicara sesuai dengan yang harus dia bicarakan, mengingatkan umat jangan tertipu oleh Iran. Tapi Anda juga sudah mengucapkan hal-hal yang nggak pantas tentang sahabat, ya. Maka saya menasihati juga kepada Ustadz Husain Alatas. Ustadz Husain Alatas, ya, di usia Anda yang sudah tua, ya, di usia Anda, ya, semua kita akan mati, semua kita akan meninggal, dan seorang itu semakin tua berarti semakin dekat dengan ajalnya. Maka saya mengingatkan kepada Anda, Ustadz Husain Alatas, segera bertobat, ya, segera kembali kepada keyakinan Ahlus Sunnah tentang sahabat, ya, karena saya masih teringat, ya, bagaimana keberanian Anda untuk mencaci sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu. Sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang para ulama semuanya mengakui beliau adalah para sahabat. Ulama Ahlus Sunnah semuanya sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat dari semua madhab, semuanya mengakui
Sayyidina Muawiyah itu adalah para sahabat Nabi yang mulia, ya. Perkara punya kesalahan, perkara punya itu kekurangan, karena dalam keyakinan kami ahlu sunnah, sahabat itu tidak maksum. Beda dengan keyakinan Syiah yang menganggap imamnya maksum, nggak mungkin salah. Kalau kita nggak maksum, tapi walaupun dengan kesalahan-kesalahan yang ada, dia adalah sahabat Rasulullah SAW yang tak layak. Siapa kita? Siapa kita? Siapa sih? Berapa lama sih kita berjuang dibandingkan dengan Muawiyah yang melakukan futuhat-futuhat, penaklukan, perluasan Islam luar biasa. Terus lisan kita mengatakan Muawiyah itu jahat, Muawiyah penjahat yang paling jahat di Indonesia, lebih jahat Muawiyah, macam-macam seperti itu. Dan Anda dalam video ketika forum saya mendatangi Anda, ya, dan itu ada di YouTube, ya, saat itu Anda mengakui bahwa saya mencaci Muawiyah karena saya menganggapnya bukan sahabat. Mudah-mudahan ya Anda sudah berubah, menyatakan taubat Anda, dan Anda sudah tua. Ya, Anda sudah tua, sudah tua, dan waktunya untuk bertobat, ingat kematian, ya. Berat loh. Apa yang mau kita katakan di hadapan Allah ketika kita menghujat seorang sahabat yang mulia? Bukankah dalam sebuah hadis ceritakan seorang wanita yang rajin berpuasa, rajin sholat, rajin ibadahnya luar biasa. Tapi Rasulullah SAW mengatakan dia penghuni neraka. Kenapa? Karena mengganggu tetangganya. Sementara lisan Anda telah mengganggu seorang sahabat yang mulia, yang telah memiliki jasa besar untuk Islam. Ini berat, ya. Ini berat. Anda melakukan tuduhan-tuduhan kepada Muawiyah, melakukan kejahatan-kejahatan dengan riwayat-riwayat yang nggak jelas, ya. Dan seandainya seandainya tuduhan Anda itu benar, ya, seandainya tuduhan Anda itu benar, Muawiyah melakukan itu yang dilakukan Muawiyah itu nggak ada apa-apanya dibanding Ali Khamenei, dibandingkan dengan Bashar al-Assad yang Anda puja dan Anda puji luar biasa, kejahatannya luar biasa, membunuh ratusan ribu, ya, anak-anak, wanita, orang tua, membuat jutaan Ahlus Sunnah keluar dari Suriah, tapi Anda puji, ya. Sementara kepada Muawiyah, seorang sahabat Nabi yang pernah berjuang bersama Rasulullah SAW, ya, yang dipuji dalam hadis-hadis, ya, tentang keunggulan Muawiyah, Anda berani mencacinya, ya. Yang Anda lakukan dengan lisan Anda parah sekali, jauh lebih parah dari apa yang dilakukan oleh Ustadz Felix Xiu. Karena itu, saya dari hati yang paling dalam, dan saya mengharapkan kebaikan kepada Ustadz Husin Alatas. Ya, saya menghormati Anda. Karena itu saya masih tetap menggunakan Anda adalah Ustadz. Saya tidak menggunakan kata-kata yang buruk tentang Anda. Ustadz Husin Alatas, kembalilah bertobat, kembalilah kepada akidah Ahlus Sunnah. Saya tidak menuduh Anda Syi'i, tapi kembalilah kepada pemahaman Ahlus Sunnah yang benar tentang sahabat sebelum ajal menjemput Anda. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimatikan dalam keadaan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.